Sebentar. Saya ulangi lagi. Kriteria evaluasi ada 2 jenis yang patut dipertimbangkan, dari sisi kegunaan atau usability dan pengalaman pengguna atau user experience, UX ya. Kalau kegunaan ya, itu dapat diukur dengan 2 cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif melibatkan pengukuran yang task performance, jadi pertugasnya itu seperti apa, ya. Kalau kita punya asumsi ya, suatu antarmuka itu mudah digunakan dan dipelajari. Nah, itu jika aplikasi tersebut juga mampu memenuhi performa minimal pada tugas aplikasi sejenis. Jadi kita tanyakan kalau bagi kita itu mudah, bagi orang lain apakah mudah juga, gitu ya. Lalu untuk melengkapi kekurangan evaluasi kuantitatif, jadi kita buat evaluasi kualitatif bersama dengan analisa kuantitatif. Bentuknya itu semacam survei kegunaan. Jadi kita mengajukan pertanyaan jadi terkait kegunaan suatu subjek setelah peserta mencoba antarmuka tersebut, interface-interface yang tadi. Nah, ini contoh penilaian kegunaan. Ini contohnya di sini NASA TLX atau Task Load Index. Ini secara kualitatif. Yang pertama ditanyakan nih apa? How mentally demanding was the task? Jadi bagaimana ya? Apakah tugas-tugas tersebut membutuhkan kebutuhan secara mental gitu. Kemudian apakah secara fisik juga physically demanding gitu ya, membutuhkan tuh secara fisik gitu. Apakah kita harus pencet-pencet ya, ataukah perlu ngecek ya, contohnya seperti Bu kita order ini apa namanya Grab gitu. Kita kan berarti harus ada secara fisik ya. Nah, kalau misalkan mentally demanding itu seperti apa? Contohnya kita hanya perlu melakukan ini aja Bu, apa namanya, contohnya yang sekarang itu apa ya, aplikasi relief misalkan ya. Nah, itu kita hanya perlu mendengarkan saja, kita hanya perlu melihat saja. Jadi hal-hal yang hanya membutuhkan secara mental, tidak secara fisik gitu ya. Oh, kita hanya perlu merasakan saja hal-hal yang seperti itu ya kalau secara mental. Kalau secara fisik hal-hal yang perlu tugas-tugas harus touch, harus mengecek secara fisik dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan mengenai kita harus terburu-buru atau tidak mengenai tugas-tugas tersebut. Kemudian seberapa ini ya sukses ya, apakah oh kita berhasil ini mencapainya dengan cepat, dengan perfect, dengan sempurna, atau malah gagal gitu. Nah, ada effort juga, seberapa besar effort yang dibutuhkan untuk menyelesaikan performance tersebut. Kemudian ada sisi ini ya, frustration gitu ya. Apakah jadi terganggu gitu ya dengan aplikasi atau tas-tas tersebut itu juga bisa kita ukur. Nah, ini ada contoh kuesioner kegunaan dari IBM kuantitatif ya di sini. Jadi pertanyaannya seperti ini nih. Overall, I'm satisfied with how easy. Jadi secara keseluruhan, apakah puas dengan sistem ini? Gitu ya. Strongly agree atau strongly disagree. Sangat setuju atau sangat tidak setuju. Ini kalimatnya lebih ke apa ya, statement ya. Untuk menggunakan sistem ini sangat simple gitu. Sangat setuju, sangat tidak setuju. Atau kita bisa secara efektif menyelesaikan masalah atau tugas atau skenario menggunakan
sistem ini. Gitu. Nah, kemudian ada saya mampu menyelesaikan tugas dan skenario ini dengan cepat. Gitu. Nah, ini juga salah satunya. Jadi bentuknya apakah tadi ya pertanyaan bagaimana gitu, atau kita bisa menggunakan statement gitu. Jadi dua jenis. Nah, itu apa yang kita pertimbangkan dalam menilai. Jadi ada yang namanya dari sisi apa dulu? Misalkan dari si pengguna nih, berarti kita lihat value-nya, emosinya, ekspektasi dan sebagainya ini ya di sini ada listnya. Lalu ada dari sisi sosial, social factor. Ini contohnya, apakah teman-teman Anda gitu ya? Apakah pekerjaan Anda gitu ya? Jadi ada apa ya namanya, hal-hal yang di sekitarnya yang mempengaruhi suatu interaksi. Ada juga cultural factor ya. Jadi ini lebih ke rule gitu ya, aturan, standar, norma, agama ya yang mempengaruhi interaksi tersebut. Contohnya misalkan bagi kita yang Muslim mungkin kalau order GoFood itu tidak memesan yang haram misalkan. Nah, itu jadi cultural factor. Jadi nanti kalau misalkan mau masukkan kriteria tadi karena Gojek itu di Indonesia yang mayoritas Muslim misalkan ya, itu tidak yaitu yang dibuat kriteria itu kategori itu misalkan ayam, bebek, kemudian sop. Tapi kalau Gojek ini ke Thailand yang mayoritas mereka makanannya banyak yang apa ya, babi atau binatang-binatang yang unik-unik gitu ya. Nah, itu mungkin mereka bisa memasukkan binatang yang unik-unik tersebut punya kategori sendiri. Nah, itu termasuk dari interaksi ya user experience yang menunjang cultural factor. Kemudian ada context of usage ya. Jadi waktu, cuaca seperti apa gitu. Nah, ada juga dari sisi produk. Kalau produk ini lebih umum ya, jadi penggunaan, fungsi, ukuran, dan sebagainya. Di sini ada listnya. Nah, ini metode yang biasa digunakan. Waktu analisa, tipe, dan jumlah evaluator, formalitasnya, dan juga tempat evaluasinya. Itu metodenya. Ini ketika kita melakukan fokus interview, ya kita tanya nih kira-kira seperti apa gitu ya, perilakunya seperti apa gitu. Kemudian produknya itu mana yang nyaman gitu. Nah, ini masih dalam bentuk ini ya, jadi setiap interface ini di-print ya. Ini masih desain nih, belum di-coding. Jadi ini di-print kemudian ditanya nih ya, kira-kira kalau pencet ini nanti ke sini, pencet ini ke sini, nyaman tidak gitu. Ini bisa kalian terapkan bagi kalian yang masih tahap desain atau mock up gitu. Nah, ini fokus interview, jadi dia medium ya, evaluatornya. Jadi kita panggil 10 sampai 15 orang, kemudian kita tanya ya, dan biasanya ini informal, jadi ya sambil santai saja ya. Nah, ini apa saja yang ditanyakan, kemudian apa saja yang kita nilai gitu. Kemudian ada metode evaluasi, expert heuristik, ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu lebih ke pengguna, sekarang itu lebih ke expert gitu ya. Ini ada pedomannya ya dari HCI. Ini seperti ini, ada listnya. Kemudian ini bagaimana metodenya ya. Jadi expert heuristik ini berapa orang? Oh, kita panggil nih UI UX designer, contohnya 3 sampai 5 orang. Itu kemudian karena orangnya itu fokus ya, jadi dia punya apa namanya? Keilmuan di HCI. Jadi ada ergonomik, ada HCI, kemudian HCI itu IMK ya, kemudian ada sisi korporat spesifik, ergonomis dan sebagainya. Nah, ini juga informal juga, jadi tidak kita kontrol, tapi dia punya simulasi, punya interface design issues itu ya nanti yang akan dievaluasi gitu.
Nah, kemudian ada metode evaluasi pengukuran. Jadi kalau metode evaluasi pengukuran itu kita mencoba untuk menghitung baiknya suatu interaksi ya atau desain antar muka secara tidak langsung melalui skor. Jadi kita scoring dulu. Kalau tadi kan kita dari orang nih per orang gitu ya, per orang mengatakan A, B, C, D, E gitu ya. Oh ini sudah bagus, oh ini kurang, oh ini kayaknya bagusnya gini deh. Jadi mereka bisa memberikan evaluasi seperti itu. Kalau dari expert tadi kan eh, dari sisi mereka. Kemudian ada yang pengukuran. Kalau pengukuran ini kita buat ya indikator ya seperti apakah waktu penyelesaian tugas atau skor performa tertentu atau error gitu. Nah, misalkan dalam mobile game ya, jadi kita penguji itu akan diminta menjalankan game tertentu, disuruh login, kemudian masuk ke halaman utama, nungguin loading, kemudian main karakter dan sebagainya gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah jadi apa ya penguji ya atau testing ya. Kalau di uh, internet tuh banyak sebenarnya website yang menyediakan kita dibayar untuk melakukan tes gitu. Dan itu bayarannya tidak murah ya. Jadi lumayan gitu ya kalau misalkan lu kita pengen dong di UI UX gitu ya. Ingin mendalami bisa tidak kita menghasilkan uang nih dari sisi UI UX? Bisa. Kalau tadi ya sebagai testing gitu ya. Sebagai responden. Eh, apakah itu berbayar atau tidak, biasanya malah kita yang dibayar gitu ya, tidak, karena mereka membutuhkan. Apalagi kalau misalkan bagi kalian yang saya sering nih Bu apa ya namanya main game tertentu gitu ya, atau saya sering menggunakan website tertentu gitu, jadi kalian punya pengalaman-pengalaman terhadap user experience yang berbeda-beda, itu jadi nilai plus sendiri ya. Wah, saya berpengalaman untuk testing itu. Kalau kalian berminat nanti bisa sambil cari-cari UX tester atau UI tester, itu banyak sekali gitu. Jadi sambil kuliah Bu, kira-kira kita pengen nih nyoba. Kan ini kan hanya melihat nih metode evaluasi. Kita bisa praktek tidak ya gitu. Bisa seperti itu. Atau ketika kalian sekarang ya mengerjakan project, kalian sambil tanya nih sama teman-temannya kan pastikan kira-kira nih cocok tidak ya, sesuai tidak ya, bisa nih tuker-tukeran gitu ya antar kelompok, seenggaknya butuh 15 orang nih gitu ya setidaknya ya. Oh oke, kita wawancara 5 kelompok. Nanti 5 kelompoknya muter gitu ya, saling mengoreksi satu sama lain gitu. Nah itu bisa jadi suatu metode evaluasi, nanti bisa dimasukkan ke hasil di UAS gitu. Itu bisa menambah nilai, berarti memang sampai selesai nih gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang jadi ya, jadi ada collision, ada time di sini. Ini zaman dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, karena dengan metode tadi ya, measurement-nya, pengukuran itu ada total banyak ya, 10 sampai 50 atau lebih, jadi medium to large. Kemudian karena dia macam-macam ya, jadi evaluatornya cenderung bisa bisa macam-macam homogen itu misalkan teman-teman kalian itu termasuk homogen gitu. Tapi bisa balance juga, kalian bisa pilih misalkan, oh kita mau ke semua orang atau ke semua profesi. Berarti kan kalian harus mengerahkan orang-orang di profesi-profesi yang berbeda. Contohnya ibunya teman saya Bu, atau adiknya teman saya yang kuliah atau masih SMA atau masih SMP gitu. Itu bisa dijadikan tester juga. Nah, kalau tapi kekurangannya di sini tempatnya itu cenderung di laboratorium gitu ya. Dan juga untuk yang pengukuran atau measurement ini dia punya beberapa
Ini yang berbeda. Jadi ini menggunakan simulasi, kemudian apa saja yang diukurnya ini ya. Lalu metode evaluasi, jadi ada beberapa ini ya, ada keamanan dan etika evaluasi. Sebagian besar evaluasi IMK itu melibatkan interview sederhana dan memuat tugas sederhana menggunakan mockup kertas. Ya, ada simulasi sistem juga, dan juga kita bisa pakai prototype. Nah, akibatnya masalah keamanan muncul dan dibutuhkan pencegahan. Nah, ini contohnya ketika interview itu lama ya, terlalu lama gitu ya. Nah, itu kita bisa letih gitu ya. Beberapa tugas tampak tak membahayakan namun membawa efek bahaya tak terelakkan secara fisik maupun mental. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan tadi ya evaluasi, kita butuh relawan, itu biasanya mereka tanda tangan dulu nih apakah kalau misalkan tidak kuat ya, itu bisa memilih untuk tidak melanjutkan. Ini terutama kalau misalkan game ya. Nah, itu kan pasti ada masa-masa di mana evaluatornya letih dalam artian matanya capek atau tangannya lelah gitu. Nah, itu kalau di situ. Kalau misalkan di web biasanya mungkin lebih sederhana ya, jadi tidak terlalu sampai sampai lelah gitu. Tapi mungkin kalau kombinasi warnanya itu cenderung dalam tanda kutip menyakiti gitu ya. Nah, itu bisa juga. Contohnya kalau yang sekarang itu kenapa Facebook warnanya biru? Nah, karena Mark Zuckerberg itu lebih bisa melihat warna biru. Kalau misalkan warna lain, apakah membahayakan gitu? Ya bisa jadi membahayakan karena dia tidak bisa bedakan misalkan merah dan ini ya apa namanya hijau ya kan biasanya kalau buta warna itu ya merah dan hijau tidak bisa membedakan. Nah itu jadi hal yang berbahaya karena tas yang diminta jadi tidak tercapai gitu ya untuk membedakan misalkan yang merah itu untuk hapus, yang hijau untuk oke gitu karena warnanya tidak tampak oleh orang-orang yang tadi yang akan beliau buta warna gitu ya. Nah jadi itu hal yang mengganggu. Nah itu dia bisa untuk tidak melanjutkan evaluasi. Nah itu mengenai evaluasi antar muka. Kemudian kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu masa depan IMK. Oke, kalau bicara mengenai masa depan nih, saya mau tanya. Oh, ini masih ada ini maaf. Masih ada apa namanya? Suaranya. Jadi oh ini kesimpan suaranya, maaf ya. Saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Jadi kalau kita bicara mengenai masa depan, kira-kira ini pertanyaan yang di forumnya. Menurut kalian kedepannya ini IMK akan seperti apa ya? Tanya siapa ya? Saya tanya Edwin. Edwin Tandira. Sudah ngisi forum? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira kalau masa depan IMK versi Edwin apa? Saya penasaran. Yuk, silakan. Masa depannya. Gimana? Masa depan IMK versi Edwin seperti apa? Coba diceritakan ke teman-temannya.
soal yang ini banget ya, apa namanya, private sebenarnya ya. Per orang itu seharusnya sih nggak sama ya, tapi ada juga orang yang kadang-kadang punya pandangan yang mirip-mirip nih. Gitu. Coba kalau Edwin apa? Saya beri waktu. Mungkin maksudnya seperti apa ya Bu? Maksudnya. IMK di masa depan ini nanti seperti apa? Kalau dulu itu kan kita masih pakai command prompt untuk mengoperasikan komputer ya, komputer yang besar. Nah, semakin lama kita punya OS, operating system, kemudian dia dipersenjatai oleh GUI, ya, graphical user interface. Kemudian semakin lama semakin ke sini yang tadinya website itu kotak-kotak ya, kaku kecil-kecil, sekarang jadi ini ya, punya minimalism kayak gitu ya, punya aliran-aliran tertentu. Website yang versi modern, website yang versi ini, versi itu, atau yang dulunya kita lebih sering akses melalui komputer atau desktop, sekarang kita lebih sering akses melalui handphone. Itu salah satu progres dari IMK. Jadi mulai dari command prompt, kemudian ke apa namanya, ke GUI, sampai akhirnya sekarang kita bisa masuk ke fase mobile ya. Fasenya sekarang fase mobile. Kalau di masa depan kira-kira menurut Edwin apa nih? Di masa depan ya Bu. Ke depannya. Hmm, kalau menurut saya mungkin di masa yang akan datang ini mungkin ya Bu, kita bisa mengakses dunia digital tuh melalui jam tangan mungkin. Oke. Karena kayak sekarang kan jam tangan sudah mulai berkembang dari yang hanya menampilkan jam bisa kayak aktivitas menghitung detak jantung lah, terus juga kegiatan lainnya. Mungkin di waktu yang masa depan mungkin jam tangan bisa seperti fungsinya bisa seperti handphone sebenarnya. Oke, ini adalah pandangan yang out of the box dari Edwin. Kalau saya mau dengar dari Juwita, mungkin Juwita punya pandangan lain mengenai IMK di masa depan. Silakan Juwita. Juwita, bisa di-unmute? Juwita, silakan. Suaranya belum masuk. Ini sudah di-unmute, Bu. Oh iya, silakan. Bagaimana kalau pandangan dari Juwita? Atau Yuyun bisa memberikan tambahan? Yuyun, silakan. Ya, pastinya Bu, IMK akan semakin berkembang di tahun-tahun yang mendatang. Karena teknologi itu tidak akan pernah punah dan pastinya akan lebih berkembang di masa yang akan mendatang. Oke, Juwita ini di mana ya? Suaranya menggema. Ya, terima kasih. Kalau dari Syawaludin Fazri, coba Syawal memberikan pandangannya mengenai IMK di masa depan. Secara tadi ya, kalau Edwin kan versi jam. Gitu. Kalau menurut Syawal seperti apa? Silakan. Halo, apa terdengar Bu? Maaf Terdengar, sebelumnya silakan. kalau lagi rame. Ya. Mungkin kayak apa ya Bu? Kayak, ntar dulu Bu. Mungkin dari ponsel ya Bu. Mungkin kan sekarang masih sedikit yang kayak, maksudnya tanpa menyentuh gitu Bu. Cuman dengan efek gerak. Mungkin untuk kedepannya jadi lebih
benar-benar benar-benar tanpa tidak disentuh, Bu. Hmm. Oke, itu berarti perangkatnya pakai apa nih kira-kira nih? Mungkin tetap ponsel ya, Bu, atau handphone. Oke, berarti bagaimana mengurangi interaksi kita gitu ya, yang tadinya fisik Iya, jadi non fisik gitu ya. iya, Ini pandangan yang seru juga ya, kita bahas mengenai masa depan IMK yang versi zaman dahulu nih ya, kita kembali ya. Jadi ada non WIMP ya, itu natural antara muka multimodal gitu. Jadi ada pemahaman bahasa, gestur seperti tadi yang diterangkan oleh teman kalian ya, itu yang non touch gitu, gestur ya. Kemudian ada pemahaman dan pengenalan citra dan juga ada interaksi multimodal. Nah, IMK itu kan telah banyak berkontribusi pada perkembangan komputasi dan penyebarannya. Kalau dulu ya seperti saya bilang, dulu tuh pakainya comment prompt kayak gini loh. Jadi hanya hitam gitu, kemudian kalau kita mau ngetik ya begini menghadapi layar hitam, kemudian kita ketik apa, mau kemana CD gitu ya. Kalau direktori ya CD apa gitu ya. Kita mau keluar ya kita apa keluar gitu ya, move ya. Nah itu. Nah, itu salah satu cara ya, salah satu cara dulu kita berkomunikasi. Untuk ngeprint juga kurang lebih seperti itu juga. Jadi kita cek dulu sekiranya sudah sesuai gitu ya. Posisinya apakah sudah di tengah, sudah ada di retakan rata kiri gitu. Itu cara membuat retakan rata kiri itu dulu pakai ini ya, pakai Ctrl, Alt, Shift dan sebagainya. Ini yang di sekitar kita ini, itu yang digunakan. Jadi kalau sekarang kan sudah ada ikonnya, Bu, gitu. Icon itu baru ada mungkin umurnya dengan kalian itu selisih sedikit ya, icon-icon tersebut. Nah, keberadaan icon itu mengubah ya, mengubah. Jadi yang tadinya begini ya, begini hitam putih begini menjadi seperti ini. Tapi ini pun di masa itu sudah modern ya. Karena apa? Kalau pakai mesin ketik kalau salah di tip X ya. Kalau pakai ini, kalau salah masih bisa dihapus gitu. Itu sudah sesuatu yang lebih lebih bagus daripada di masa dulu. Apakah ada yang masih melihat mesin ketik? Saya jadi ini ya, apa namanya, penasaran. Ada dari ini mahasiswa yang pernah melihat, menemui atau mengetik dengan mesin ketik ada? Tidak ada? Pernah Bu, ada Bu, Ada. Oh, oke. Berarti ada Bu. masih ini ya. Ini yang dari Stiko Medan ya. Masih apa namanya bisa melihat. Tapi kalau yang lain mungkin wah, kapan ya mesin ketik itu ya? Itu sudah saya terakhir melihat juga tahun 2000-an awal ya. Setelah itu mulai disingkirkan. Mungkin kalau misalkan yang pernah atau penasaran dengan mesin ketik, kalian bisa lihat di seperti kayak museum gitu ya, atau digunakan kalau sekarang itu mesin ketik untuk aksesoris Bu di ini ya, apa, kafe-kafe gitu ya, untuk menampilkan kesan vintage gitu. Biasanya seperti itu sekarang ya. Kalau dulu itu dia fungsinya setara dengan komputer di masa atau laptop di masa kini gitu. Nah, lalu dalam dekade terakhir itu banyak perubahan gitu ya dalam platform komputasi, terutama adanya smartphone, perangkat mobile gitu. Kemudian ada platform Ubiquitous, ada platform komputasi natural dan imersif, sensing digital, ada platform cloud atau komputasi awan. Nah, sebentar. Kalau di sini itu ya kita mau apa namanya mengecek gitu ya. Ada banyak sensor-sensor. Nah, ini itu yang masuk ke Ubiquitous. Kalau yang di mobile ya seperti sekarang lah ya. Kita mau ngetik, kita editnya lewat handphone ya. Nah, itu
atau kirim email lewat handphone ya, apakah boleh? Boleh. Nah, itu termasuk dalam ini ya, platform atau mobile, perangkat mobile. Kemudian ada yang namanya experience style atau multimodal. Ada VR, ada segala macam ya, natural UI itu sekarang kita bisa gunakan. Lalu ada juga yang interaksi yang lain ya, big data, personalization, cloud client, middleware ini. Nah, ini untuk yang interaksi yang cloud, ya komputasi awan. Kita mau apa namanya share ke temennya gitu ya, tinggal tag aja di OneDrive. Nah, itu OneDrive itu termasuk dari komputasi awan. Lalu ada yang namanya ini ya, tadi ya, yang terbuka yang tersedia cenderung terbatas gitu. Nah, akhirnya dibuat WIMP untuk desktop ataupun berbasis touch untuk smartphone. Nah, ini nanti ke depannya pasti akan berkembang ya, seperti tadi. Yang web tadinya digunakan untuk komputer, sekarang ada web versi mobile. Kemudian mungkin nantinya ada versi tadi ya jam tangan gitu ya, website tapi versi untuk jam tangan. Mungkin perangkatnya akan lebih besar ya jam tangannya ya. Kalau jam tangan sekarang kecil Bu gitu ya. Mungkin nanti ke depannya mungkin jam tangannya akan agak besar dan kita bisa scroll dan membaca dari situ. Nah, itu bisa saja seperti itu. Seperti handphone yang dulu semakin kecil semakin praktis ya. Nah, sekarang menjadi semakin besar tapi fungsional gitu. Kita membaca lebih jelas, kita melihat juga lebih nyaman gitu. Nah, bisa jadi juga tadi ya, nanti interaksinya mungkin menggunakan gestur atau menggunakan juga ini nih, pengenalan kata ya. Nanti kita mungkin kedepannya tidak ini Bu, apa namanya, tidak eh, tidak ini ya, tidak membaca lagi. Mungkin kita tinggal ngobrol aja sama handphone kita gitu ya. Tolong dong buka ini, tolong buka itu. Sekarang mungkin udah ya dari versi Alexa atau Google Assistant ya, yang kita punya perangkat gitu ya. Atau apa namanya tuh yang versi lebih kecil lagi ada yang di Amerika sudah dipakai itu. Nah, mungkin perangkat itu kan kalau sekarang untuk smart home ya, mungkin kedepannya itu bisa kita bawa kemana-mana. Ya, itu yang tadi ya, kita saat ini ya, kita ngobrol ke handphone, nah itu nanti dimasukkan kalau di sini Watson ya, dulu itu ya Watson dia melihat ya bagaimana server itu bisa menerjemahkan. Dia punya cloud engine, punya machine learning, deep learning untuk melihat kira-kira kata ini tuh mau kemana gitu ya, pemahaman bahasa. Ada juga pemahaman gestur ya, mau gerakan ya, misalkan mau kemana di touch. Sekarang mungkin sudah mulai karena kita mau tidak mau butuh untuk menghindari sentuhan ya. Kalau mau buka apa namanya, buka lift ya, ke exchange gitu ya, buka lift kita tinggal lift gitu, buka atau mau lantai berapa gitu ya. Nah, peningkatan ini juga salah satu sekalipun hanya satu sensor saja ya, itu salah satu apa ya, perubahan ya, peningkatan interaksi yang tadinya manual ya kita harus menyentuh ya dengan pencet gitu ya, menjadi tadi ya gestur gini bisa. Kalau di sini yang versi dulu ya, dulu pakainya trackball gitu ya. Kemudian sekarang lebih touch ya, lebih sering touch. Dulu ada trackball, kemudian kita pakai mouse. Mouse yang tadinya di bawahnya ada bolanya, kemudian berubah menjadi laser. Sebelumnya juga ada yang di bawahnya apa gitu. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Yang tadinya kita menyentuhnya itu hanya terbatas gitu ya. Nah, sekarang jadi lebih ini.
Tapi memang untuk beberapa perangkat itu memang mempertahankan. Contohnya Nintendo ya, Nintendo Wii, kemudian ada PS ya. Ada yang sekarang masih main PS? Ada? PlayStation? Sudah tidak ada? Udah Kalau rusak, Bu. udah rusak. Tapi Iya, Bu. terakhir PS berapa? PS2 aja, Bu. Oh, Paling kalau main PS2. PS3, PS4 di rumah teman gitu. Oh, di rumah teman. Merasa tidak ininya sama? Apa namanya? Uh, apa ya ininya? Sticknya kalau saya lupa ini bahasanya. Sticknya sama dari dulu sampai sekarang bentuknya. Bentuknya kurang lebih sama, Bu. Paling ada Kurang lebih improvement sama. kayak di PS. Iya, kurang lebih sama. Ya kan? Nah, mengapa bentuknya sama? Nah, ini ada hubungannya dengan branding ya. Jadi kalau Wii, anggaplah ya Nintendo Wii, dia punya branding, oh saya maunya seperti ini gitu. Jadi ketika nanti dia berevolusi atau kita ingin memperbaiki, paling yang diubah hanya tadi ya bagaimana dia connect, kabelnya diubah lebih panjang atau sekarang tanpa kabel. Tadinya dulu kabelnya pendek, lama-lama kabelnya agak panjang, terus lama-lama sekarang tanpa kabel ya. Kemudian tadi PS, tadinya dia punya kabel, sekarang dia tidak pakai kabel, itu juga sudah salah satu perubahan. Tapi bentuknya untuk penggenggaman itu untuk branding cenderung sama karena orang memikirkannya PS itu ya sticknya seperti ini gitu ya. Nah itu salah satu penguatan gitu. Tapi tidak dipungkiri ya, kedepannya mungkin sangat memungkinkan bahwa stick PS nanti akan berubah. Entah itu yang tadinya kita apa namanya tekan-tekan tombolnya karena tombolnya itu mungkin nantinya punya pemikiran ya barangkali di tim desainnya ya tombolnya kayaknya ini ya apa namanya mudah rusak gitu ya. Nah kita ubah nih jadi lebih touch anggaplah jadi tetap bentuknya stick tapi nantinya mungkin touch. Nah ini apa ya kita berimajinasi aja ya gestur versi kedepannya atau mungkin si joysticknya itu yang di belakang itu nantinya diubah menjadi touch juga barangkali gitu. Jadi tidak mudah rusak. Biasanya kan yang paling sering rusak itu bagian yang ditekan itu ya sampai hilang gitu ya, silang sama lingkarannya apa sama itu kan biasanya kalian ada preferensi mencetnya itu terus gitu. Untuk game ini biasanya mencetnya ini dan ini yang nanti hilang gitu ya ininya apa namanya labelnya. Nah itu bisa memungkinkan hal tersebut terjadi di masa depan. Mungkin sekarang belum karena kan pangsa pasarnya masih generasi yang kalian nih. Gitu. Kalau generasi yang ke depannya bisa jadi seperti itu. Apalagi generasi yang sekarang lebih sering menggunakan touchscreen daripada tombol-tombol gitu. Nah, ini ya tracking ya. Tracking itu solusi tadi ya. Jadi ada smartphone, desktop, laptop, smart TV, itu dilengkapi kamera yang bagus, ada tenaga proses yang berkembang, ada CPU, GPU, ada chip multimedia, kemudian kemudahan akses kode program. Nah, ini yang versi gestur nih. Ya, kita geser kemana gitu ya. Ini biasa dipakai di game-game yang sekarang ya. Apa itu ya, yang kalau misalkan kita mau, nah ini ya, Kinect ya, dia pakai Kinect ya. Kemudian dia lihat kira-kira titik-titik gerakannya seperti apa gitu. Nah ini, jadi dia memanfaatkan seluruh tubuh. Nah ini ada yang versi lebih kecil ya. Ini yang Nexus Capri 3D sensor di Nexus di tahun 2013 udah lama ya. Nah ini tadi ya, bagaimana cara memetakan ya titik-titik tubuh tadi, misalkan tadi ya di apa tangan kita, di siku, di lutut, di kaki, itu menggunakan yang namanya pengenalan citra ya. Jadi mungkin awal-awal kita termasuk orang yang ya udahlah kita main aja, wah seru ya dia bisa mengenali ya tubuh kita gitu. Nah, di balik itu ya ada yang namanya teknologi pengenalan citra, yaitu
kaitannya juga dengan IMK, ya, itu interaksi yang sangat sering dan cepat membutuhkan input umum, kan ya. Nah, kalau yang sekarang sering digunakan itu pengenalan wajah, ya, yang dapat menjadi autentikasi awal. Kalian cek suhu, ya, dicek di wajahnya siapa gitu ya, di UPJ pas mau masuk besok PTMT. Kemudian cek juga ini apa namanya, tangan, ya, pakai sidik jari untuk presensi misalkan nanti bekerja. Nah, itu pengenalan citra semua, ya. Jadi mulai dari main game, ngecek suhu dan muka ya tadi, kemudian pakai sidik jari, kemudian ada yang buka handphone aja sekarang pakai muka Bu gitu ya. Iya ada ya yang pakai muka ya. Nah kita itu atau nggak pakai touchscreen di handphone sendiri ya. Nah itu juga kebetulan saya tidak memanfaatkannya. Nah yang apa namanya, menggunakan hal tersebut, apakah itu termasuk interaksi? Iya, itu termasuk interaksi. Ya, kita dikenali nih citranya, citra apa yang berhubungan dengan touchscreen, ini citra sidik jari kita. Ya, jadi sidik jari setiap orang itu kan beda-beda, ya. Terus kemudian kalau muka itu berarti pengenalan wajah kita ya. Apa yang dicek? Ini titik-titik tadi. Kalau kalian lihat sebelah sini, nah ini titik seperti ini. Jadi dititikkan. Kalau muka biasanya yang dititikkan itu mata, hidung, pipi. Jadi hidung tuh pipi atau bibir terutama ya, bibir titik-titiknya seperti apa, dagu titiknya seperti apa. Nah, titik-titik seperti itu. Maka dari itu kadang-kadang, kalau misalkan kita pakai masker nggak bisa buka handphone gitu ya. Nah, karena tadi yang tadinya ada berapa titik, anggaplah ada 10 titik ya. Ketika kita tutup pakai masker, yang terlihat hanya 5 mungkin ya, mata sama ini ya, 1, 2, 3 gitu ya, atau 4, 5 gitu, sebelah mana gitu ya, sebelah jidat gitu ya. Tapi kalau pas kita lepas maskernya, ya, itu ada titik di hidung, di bibir, di pipi, di dagu. Ini jadi titik yang dikenali oleh tadi pengenalan citra yang ada di handphone. Jadi lebih bisa masuk gitu. Akhirnya masuk nih muka kita gitu ya. Kemudian ada juga yang kalau pakai tadi ya touch ya. Kalau pakai touch, kalau saya orangnya sering ini nih apa namanya, karena sering pegang deterjen atau cuci piring, jadi sidik jarinya kulitnya suka mengelupas atau tipis. Nah, itu juga jadi kekurangan dalam presensi sidik jari. Jadinya jadi lebih susah untuk masuk. Ini dipencet berkali-kali kok nggak masuk ya, nggak dikenali ya. Nah, itu juga karena tadi untuk yang sidik jari itu dia punya titik-titik tertentu nih di sini. Ya, setiap ada lekukan atau ada belokan itu dititiki. Nah, ketika saya mengalami tadi ya, kulitnya lagi tipis atau habis cuci piring, nah jadi lebih soft sehingga titik-titik tadi tidak terbaca. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus pahami gitu ya. Oh, ternyata handphone saya gitu. Jadi bukan salah handphonenya atau salah touchscreen-nya, tapi memang tadi ya ada kekurangan dari data yang kita masukkan ketika menggunakan masker ataupun ketika sedang tipis kulitnya. Nah, ini yang image recognition untuk face ya. Kalau di sini ini berarti total ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak ya. Nah, ada juga ini untuk benda dan juga di sini ada objek-objek lainnya. Motion tracking. Lalu ada interaksi multimodal. Ini dikembangkan di MIT ya tahun 1980. Jadi ada yang tersusun, alternatif, dan juga redundant. Ini contohnya interaksi multimodal ya. Kita main game pakai Microsoft ya, di sini Microsoft Kinect, ada Nintendo Wii juga ya. Terus kita gerakin nih, gitu ya. Kita pukul-pukul gitu ya, atau
menari gitu ya, gerakan ke sana, gerakan ke sini gitu. Nah, itu termasuk interaksi multimodal. Ada juga yang lain yang sering kalian gunakan, yaitu di GPS, di ini ya, mobil ya, GPS yang di mobil gitu. Jadi ada touch-nya, ada suaranya gitu. Nah, begitu dari saya sebentar.